Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarsamin Putra dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Hanya karena kebaikan Allah atau ihsan kepada manusia, Dia diciptakan alam dan segala isinya untuk manusia. Lautan dengan aneka ragam ikannya, hutan dengan aneka satwanya, dan semua yang mengitari kita dengan segenap flora dan faunanya. Dan karena ada kedua orang tua, kita semua terlahir ke dunia ini. Dengan kasih keduanya yang tiada batas, kita dibelai. Dengan segala daya yang dimiliki keduanya, kita diharap tumbuh dan menjadi kuat. Tak ada kata lelah untuk memenuhi hajat kita, meski harus kehabisan nafas mereka. Jika semua itu adalah kebaikan, maka tidak ada lain yang harus kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan orang tua kita kecuali kebaikan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Quran Surat Ar-Rahman 55-60. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Al-Baqarah tentang berbuat baik kepada sesama dan hadis terkait. Pengertian ihsan dari sisi kebahasaan. Kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yusinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu." Jadi ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya maupun ibadah umum atau aktivitas sosial. Dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, amal kebajikan tertinggi, karena melalui kedua orang tua itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian pada bagian akhir hadis, Rasulullah SAW mengajarkan cara berlaku ihsan kepada binatang dengan menjelaskan adab menyembelih, yaitu agar pisau ditajamkan dan binatang yang mau disembelih pun dibuat senang dengan memberikan makan yang cukup. Jika binatang saja harus diperlakukan demikian, apalagi sesama manusia. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sikap dan perilaku ihsan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua bidang kehidupan. Pada surat Al-Baqarah terdapat contoh pihak-pihak yang berhak mendapat perlakuan ihsan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan contoh lain tentang cara berlaku ihsan. Jika harus membunuh dalam peperangan, maka harus dilakukan dengan baik, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dendam atau yang lain, dan tidak pula menganiaya. Bahkan jika musuh menyerah, maka tidak boleh dibunuh. Keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik sesama manusia sesuai Quran Surat Al-Baqarah. Pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahdhoh murni ritual seperti sholat, puasa dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut ibadah gairu mahdhoh atau ibadah sosial seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama.
Yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Qasas Allah berfirman, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari berbagai ayat dan hadis, berbuat kebaikan ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam raya ciptaannya. Yang pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Yang kedua, ihsan kepada kerabat karib. Yang ketiga, ihsan kepada anak yatim. Yang keempat, ihsan kepada fakir miskin. Yang kelima, ihsan kepada tetangga. Yang keenam, ihsan kepada tamu. Yang ketujuh, ihsan kepada karyawan atau pekerja. Yang kedelapan, ihsan kepada sesama manusia. Yang kesembilan, ihsan kepada binatang. Dan yang kesepuluh, ihsan kepada alam sekitar. Yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat ihsan. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat sunnah atau aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani dan untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan ihsan ialah semua perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya yaitu pertama, melakukan ibadah, ritual, sholat, zikir dan sebagainya dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Yang kedua, birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Yang keempat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Yang kelima, berbuat baik kepada tetangga. Yang keenam, berbuat baik kepada teman sejawat. Yang ketujuh, berbuat baik kepada tamu dan memberikan jamuan dan penginapan sebatas kemampuan. Yang ke-8, berbuat baik kepada karyawan atau pembantu. Yang ke-9, membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik. Yang ke-10, membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan serupa. Yang ke-11, berlaku baik kepada binatang dengan memelihara atau memperlakukannya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menjaga kelestarian lingkungan baik daratan maupun lautan dan tidak melakukan tindakan yang merusak. Cukup sekian ringkasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Apabila ada walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.